in association with Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan dan juga curahan kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow yang membuat hari ini spesial pemirsa karena kami seperti biasa tidak hadir dari studio tapi kami hadir langsung bersama para jamaah yang luar biasa di masjid yang mulia Masjid Tangkuban Perahu di kawasan Setiabudi Jakarta Selatan. Kita sapa dulu para jamaah yang hadir. Assalamualaikum Bapak Ibu, sehat? Terima kasih sudah hadir Bapak Ibu. Jamaah yang hadir hari ini pemirsa ini merupakan bapak-bapak dan ibu-ibu dari Teladan Tholabul Ilmi Lintas Angkatan Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 3 Jakarta yang luar biasa meskipun ya kalau dilihat dari wajah-wajahnya sudah senior, Masya Allah ini umur ayah ibu saya tapi semangat untuk menuntut ilmu Tholabul Ilminya juga luar biasa. Mudah-mudahan semangatnya nular kepada kami-kami ini yang muda. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Dan acara ini memang merupakan kolaborasi yang luar biasa dari CNN Indonesia, Gapai Kemuliaan bersama dengan Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 3 Jakarta. Dan yang juga tidak kalah luar biasa pemirsa, saya dan juga para jamaah ini, insya Allah hari ini kita semua akan bersama-sama mengkaji ilmu yang luar biasa dari guru yang mulia yang hari ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita, yakni Ustadz Muhammad Indraman Rosyid Anwar. Assalamualaikum Ustadz. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adalah pertama kali sebenarnya saya pribadi bertemu dengan Ustadz dan hari ini juga insya Allah akan mengisi ya, Ya, di depan para jamaah yang luar biasa. Ustadz, tema kita bahasan kali ini luar biasa karena berkaitan dengan bulan Ramadan adalah terkait mengevaluasi hubungan kita dengan Allah. Insya Allah nanti kita akan bahas bersama. Tapi sebelum itu saya juga ingin ingatkan bagi Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang juga memiliki pertanyaan seperti biasa silahkan Anda jangan segan untuk mengirimkan video pertanyaan Anda ya melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Kita akan langsung bahas. Bapak Ibu semangat hari ini ya. Semangat ya kita mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Baik, Ustadz. Terkait tema kita mengevaluasi hubungan kita dengan Allah. Kalau kita bicara soal hubungan yang seperti apa sih yang sebenarnya ideal, tapi dalam kacamata Allah ya, yang mungkin dijelaskan di Quran maupun di riwayat hadis. Karena jangan-jangan ini kita ini salah memaknai hubungan. Artinya hanya superficial, artinya hanya di permukaan saja. Tapi sebenarnya kita tidak tahu hakikat yang Allah mau itu hubungan antara hamba dengan Robnya itu seperti apa. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Tadi yang ditanyakan oleh Mbak Mila perihal hubungan yang sebenarnya diinginkan oleh Allah terhadap kita makhluknya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Sebagian ahli tafsir mengatakan illa liya'rifuni, artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah saya, untuk mengenal saya. Hubungan yang ideal itu adalah yang diinginkan oleh Allah adalah di mana kita sebagai hamba menyadari kalau kita hamba. Dan kita juga sadar kalau Allah itu adalah pencipta dan pemilik kita. Itu hubungan yang diinginkan, ya, yang diterangkan di dalam Al-Quran sebenarnya seperti itu.
Memang ini tidak akan menjadi sesuatu yang singkat untuk didapatkan, tapi mungkin dalam penjelasan bisa jadi singkat. Ya, dalam penjelasan bisa singkat, tapi dalam kehidupan ini tidak jadi singkat sebenarnya. Karena seseorang itu bisa menyadari penyembahan terhadap Tuhannya itu dibutuhkan dua. Yang satu itu ilmu, yang kedua itu adalah tarbiyah dari Allah. Tarbiyah dari Allah itulah kehidupan kita. Seseorang tidak akan pernah menangkap, memahami apa yang Allah inginkan kalau dia tidak punya ilmu. Maka dua hal ini yang nantinya akan membuat seseorang itu akan timbul hubungan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Jadi kuncinya di 2 poin. Bagaimana kita bisa senantiasa mencari ilmu dan tarbiyah. Ya. Caranya seperti apa? Kira-kira begitu ya Pak Kiai ya. Ya. Untuk bisa kita dekat dengan Allah. Nah, kalau kemudian pertanyaannya, dekat dengan Allah itu bentuknya seperti apa ya yang kita bisa ikhtiarkan? Apakah hanya sekedar ya udah yang penting syariat, sholat iya, puasa iya, zakat iya, selesai? Ataukah ada elemen-elemen lain yang mungkin jangan-jangan kita lupa, kita lalai nih melihat poin yang ini gitu. Silakan. Poin terpenting sebenarnya itu adalah ilmu. Sebagaimana Nabi sendiri bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dan ayat yang pertama kali turun itu Iqra. Iqra itu sebenarnya bukan sekedar artinya bacalah. Tapi bacalah dan pelajarilah. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada Iqra, ada utlu. Kalau biasanya kita dengar perlombaan itu tilawah Quran. Tidak ada qiraatil Quran. Biasanya ya perlombaan tilawah Quran atau ada sari tilawah begitu. Karena itu hanya sekedar membaca. Jadi Allah tidak menurunkan ayat pertama itu utlu. Kalau utlu berarti baca saja sudah. Tapi Allah turunkan pertama kali itu Iqra. Baca dan pelajari. Karena itu ulama melihat hal ini sampai mengucapkan diantaranya ya Imam Ibnu Ruslan mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap perbuatan yang dibuat oleh seseorang kalau tidak didasari dengan pengetahuan amalnya tertolak. Oleh karenanya Pak, mohon maaf kalau kita sering lihat, makanya yang terpenting ini ilmu bagaimana. Bapak mohon maaf kalau kita ngelihat sholat itu wajib untuk kita Pak. Ya. Kalau di Quran ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita juga sering lihat kenyataannya orang yang sholatnya rajin tapi kadang-kadang suka menipu. Ada orang yang sholatnya rajin tapi mohon maaf dia suka berlaku curang. Orang sholatnya rajin tapi sering membicarakan orang lain. Ya melakukan ghibah di mana-mana. Kenapa itu terjadi? Bukan Al-Qur'annya yang salah tapi kitanya yang tidak memahaminya. Karena di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman itu aqimus shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail ila akhir ayat. Dirikan salat. Nabi juga bersabda iqamus shalah. Semua bahasanya adalah mendirikan. Bukan mengerjakan, Pak. Jadi kalau mengerjakan saja pasti tidak akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia harus didirikan dengan benar. Mendirikan sholat itu butuh mempelajari ilmu mengenai rukun dan syaratnya. Syarat sah sholatnya seperti apa, rukun sholatnya seperti apa. Ketika dia sudah memahami itu, dia jalankan sesuai dengan aturan, maka dia disebut mendirikan sholat.
Oleh karena itu tadi dari pertanyaannya Mbak Mila, yang terpenting poinnya adalah ilmu. Gitu. Karena Islam menjunjung tinggi ilmu. Gitu. Jadi artinya Ustadz, kalau boleh saya kemudian simpulkan, ilmu itu kan dicarinya, itu tadi thalabul ilmi itu kan dicarinya sampai dengan akhir hayat. Artinya progres tiap hamba itu juga akan kemudian terlihat, kedekatan seorang hamba dengan Robnya itu akan terlihat sebagaimana dia juga mempertebal atau memperkaya ilmu yang dia dapat. Jadi semakin kemudian Allah itu dekat dengan hambanya, itu artinya semakin paham dia dengan ilmu yang Allah berikan. Begitu ya kira-kira Ustaz? Betul. Jadi memang ketika kita menangkap pengetahuan, Bapak hadirin, pasti Allah juga akan mendatangkan tarbiyah. Contoh misalnya Bapak belajar sabar misalnya, Allah akan berikan didikan secara langsung dalam kehidupan berupa arti sabar itu sendiri. Jadi dia sudah belajar secara tekstual, Allah akan ajarkan dia secara langsung dalam kehidupannya. Nah itu yang disebut dengan tarbiyah nanti. Akhirnya nilai sabar yang dia dapati itu akan dia sangat pahami. Karena dia sudah punya pengetahuan dan dia ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi tarbiyah itu apakah juga berkaitan dengan itu tadi? Kalau saya kemudian mengacu pada pernyataannya Ustadz begitu ya. Bisa jadi mungkin hikmah yang Allah turunkan juga ya. Jadi hikmah itu ada dalam tarbiyah juga ya. Betul. Sehingga kita tidak hanya sekedar tahu ilmunya, tapi kita tahu oh maknanya Allah kenapa Allah turunkan, kenapa saya harus sabar, kenapa saya harus misalnya ikhlas, karena ini yang Allah mau. Di situ kita juga bisa merasakan kasih sayang Allah. Betul. Pak Ustadz ya. Karena gini, contoh kecil Pak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna ma'al usri yusran. Contoh seperti itu ya. Diulang 2 kali oleh Allah. Inna ma'al usri yusran. Kalau secara gramatikal bahasa Arab, ketika kata khusus diulang 2 kali, dia tetap terhitung 1. Ketika kata umum diulang 2 kali, dia tetap terhitung 2. Jadi hitungannya kemudahan 2, kesulitan 1. Kemudahan 2, kesulitan 1. Berarti dari kesulitan yang kamu dapatkan, jalan kemudahan jauh lebih banyak untuk kamu. Nah, tapi ketika datang permasalahan, Pak, kadangkala ketika kita memahami ayat ini sulit untuk mempraktekannya. Apalagi ketika masalah itu menghimpit. Ego berkata, dia akan melawan dengan apa yang dinyatakan oleh Allah. Ya. Ini nafsu yang disebut dalam syariat yang selalu melawan aturan itu adalah nafsu yang disebut dengan kalau kita bilang sekarang ego manusia. Dia akan melawan. Padahal Bapak, siapa di dunia ini yang tidak menginginkan hidupnya selalu mudah, betul. Tapi dia selalu menolak kesulitan. Padahal Allah sudah berfirman, kesulitan itu adalah pasangannya kemudahan. Jangan tolak kesulitan, ketika kamu menolak kesulitan, kamu jangan mengharapkan kemudahan akan datang. Karena dia pasangan, Pak. Baik. Jadi ketika kita memahami ilmunya dan datang dia, jangan tolak dia. Karena sebentar lagi pasangannya akan datang kepada kita. Gitu. Luar biasa, itu bentuk dari rahmat atau kasih sayangnya Allah ya Pak Ustadz ya. Menarik sekali Pak Ustadz dan juga para hadirin. Para jamaah yang sudah hadir, seperti biasa kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow. Masih juga bersama dengan jamaah yang luar biasa di Masjid Tangkuban Perahu Jakarta Selatan. Untuk segmen kedua ini Bapak Ibu kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan boleh angkat tangan dan disampaikan pertanyaannya. Kita lihat dulu mungkin ada, oh ya silahkan Bapak boleh berdiri Bapak dan disebutkan namanya.
Dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arkam Elvi, saya SMA 3 angkatan 86. Ini Pak Ustadz, saya ingin bertanya, saya ini kan aktif di kegiatan sosial nih Pak Ustadz. Cuman saya takut nih, apakah saya ini bergerak nih dalam hati saya ini akan keikhlasan hati kita, beribadah kepada Allah, atau hanya ingin dilihat teman-teman, wah ini hebat nih, aktif. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengevaluasi diri saya ini supaya ikhlas itu dan pekerjaan saya itu tidak sia-sia di mata Allah. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arkam Elvi atas pertanyaannya, bagus sekali. Ini saya rasa relate dengan kita, Ustadz. Bagaimana cara kita mengevaluasi setiap amalan atau perbuatan yang kita lakukan. Jangan-jangan bisa jadi ini bukan karena Allah, karena minta validasi dari orang lain atau minta validasi manusia. Bagaimana cara mengevaluasi diri? Baik. Yang penting yang inti dari pertanyaan itu sebenarnya kita harus tahu ikhlas. Ikhlas itu kalau yang paling mudah dalilnya Pak, itu iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Dalam ayat itu terkandung ikhlas. Karena ikhlas itu berarti kita melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Itu ikhlas. Lawannya riya. Ikhlas itu lawannya dia adalah riya. Riya itu adalah ketika manusia berbuat sesuatu untuk dilihat orang lain. Ya, itu lawannya ikhlas. Berarti kalau tidak dia ikhlas, dia pasti riya. Kalau dia tidak riya, dia berarti ikhlas, gitu. Ya, baik. Ikhlas itu berarti adalah apapun yang kita perbuat itu ditujukan kepada Allah. Bagaimana cara kita mengetahui diri kita? Karena dengan kekhawatiran kita, jangan-jangan segala perbuatan baik kita tanpa disadari, ya itu akhirnya menjadi ke arah riya. Itu yang dikhawatirkan oleh kita semua. Dan itu memang patut untuk kita khawatirkan. Karena maka pertanyaannya memang bagus sekali sebenarnya. Karena itu semua orang pasti bisa tergelincir ke arah riya. Ketika seseorang sudah punya rasa takut seperti itu sudah bagus berarti. Tapi untuk mengetahui betul-betul apakah dia ini ikhlas atau tidak. Bapak bisa atau Bapak Ibu bisa melihat ketika Bapak melakukan sesuatu, Bapak Ibu melakukan sesuatu dan tidak dinilai oleh orang lain. Kalau hati Bapak atau Ibu merasa tidak suka di dalam hati, apa yang saya lakukan kok saya tidak dinilai. Ya, itu berarti indikasi riya. Tapi kalau dia sudah berbuat apapun, tidak dinilai pun dia tetap berbuat. Ya, dia berjalan terus dengan kebaikannya dan dia tidak peduli dengan penilaian apapun. Ya. Maka itu adalah indikasi ikhlasnya. Ya. Itu menarik ya Pak. Jadi saya pernah juga ada pertanyaan dari salah satu kawan saya itu mengatakan menanyakan seperti ini. Ketika kita melakukan hubungan dengan guru, kita takzim, mengagungkan guru, menghormati guru. Ya. Apakah kita bisa melihat, bagaimana kita bisa melihat kita ikhlas dalam berbuat ya, menghormati guru kita atau seperti itu. Ya. Saya bilang ketika kita menghormati guru kita, mencurahkan perhatian terhadap guru kita, lalu guru kita tidak ada timbal balik terhadap kita. Kita tetap melakukan hal seperti itu, berarti kita ikhlas. Tapi ketika kita marah, saya sudah berbuat seperti ini, kenapa tidak ada feedback yang baik kepada saya? Itu berarti riya namanya. Jadi lihat indikasinya di situ saja. Ya. Pak Ustadz, nah kalau kita ada pada indikasi atau kecenderungan yang kedua, aduh kok nggak nyaman di hati, kok nggak ada orang yang peduli, kok saya sudah baik dengan si fulan,
dianya juga enggak. Karena kadang-kadang kita berpikir itu manusiawi dong, karena hubungan kan ada take and give gitu. Kita merasa bahwa ya udah saya beri, kalau saya berharap dia juga memberi saya, rasa-rasanya itu wajar gitu. Nah kalau sudah kita tahu ada kecenderungan ke sana, apa yang bisa kita lakukan berarti? Itu kembali kepada yang di awal tadi. Ketika kita mengetahui ilmunya. Oh ikhlas itu seperti ini, oh riya itu seperti ini. Ternyata indikasi yang ada dalam diri kita adalah ke arah riya. Sebenarnya itu cara Allah mengajarkan kita untuk ikhlas. Maka Allah datangkan masalah itu kepada kita. Supaya kita benar-benar mengerti artinya ikhlas. Karena tidak mungkin semua orang itu ikhlas kecuali berawal dari riya. Baik. Tidak mungkin semua orang itu langsung tiba-tiba dia ikhlas kecuali awalnya dia riya. Maka riya itu didatangkan oleh Allah untuk dia belajar artinya ikhlas. Gitu. Masya Allah ya, saya juga jadi kepikir, oh iya ya, jadi gak ada ujung-ujungnya kita tuh bisa ikhlas begitu saja ya. Tanpa kemudian Allah ajarkan kita step by stepnya, oh mungkin datang riya dulu. Baru kita kemudian bisa dengan peka mengevaluasi kayaknya gak seperti ini. Allah gak mau berarti kalau saya begini. Pelan-pelan berarti bisa kemudian berubah menjadi lebih ikhlas begitu ya kira-kira ya Iya. Pak Ustadz ya. Oke. Nah masih soal mengevaluasi diri. Nah kadang-kadang hal yang sederhana Pak Ustadz, soal terkait sholat misalnya. Ini kan menjadi ibadah yang paling fundamental, yang menjadi ibadah juga yang akan dihisap pertama oleh Allah. Tapi kadang-kadang saya jujur ini juga menjadi problem saya dan mungkin bagi banyak kaum muslimin. Kadang-kadang kita justru banyak lalainya, banyak nggak fokus mengerjakan sholat. Padahal ini tuh kunci sebenarnya hubungan kita, hubungan yang langsung dengan Allah kan salah satunya juga dengan sholat gitu. Supaya bisa tetap itu tadi ikhlas dalam sholat, khusyuk, supaya kita bisa dekat dengan Allah. Bagaimana kiatnya Pak Ustadz? Bapak hadirin sekalian, memang betul sholat itu yang inti dari semua ibadah itu sholat. Ya, makanya as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Bangunan itu kalau nggak ada tiang ya rubuh, begitu ya. Dia tidak akan bisa berdiri tegak. Maka sholat ini yang benar-benar harus kita perhatikan. Ada ulama berkata bahwasannya orang kalau mau menemukan arti kehidupan ada di dalam sholatnya. Ya. Ketika dia memahami betul artinya sholat, maka dia akan menemukan kehidupannya. Berapa banyak manusia hidup tapi tidak merasakan kehidupan. Ya, jadi dia hidup layaknya orang sudah tidak ada. Ya. Karena sholatnya tidak diperhatikan. Maka dan perlu kita harus tahu, pengkhianatan terbesar termasuk yang kita lakukan adalah ketika kita sholat, kita membawa hal lain ke hadapan Allah. Padahal kita sedang menghadap Allah Pak. Kalau dalam dunia santri, kami itu tidak boleh fanatik dengan satu guru. Tapi kami harus belajar dengan banyak guru. Salah satu adab yang diajarkan adalah ketika kita datang ke satu guru, kita tidak boleh mengatakan guru yang lain. Karena itu akan menimbulkan ketersinggungan. Ya. Contoh misalnya, guru saya bertanya tentang permasalahan ini. Ya, ketika dijawab oleh sang guru, si murid berkata, guru ini mengatakan begini guru, itu tidak boleh. Ya, itu kurang adab. Begitupun ketika kita sholat, Bapak, dunia itu sesuatu hal yang paling dibenci oleh Allah. Jadi ketika Allah ciptakan dunia, Allah tidak melihatnya. Ya, dunia ini adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Jadi ketika kita sholat, lalu kita membawa dunia kita, ya, urusan-urusan kita, sebenarnya itu salah satu pengkhianatan sebenarnya. Tapi karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, akhirnya kita nggak diazab. Andai kata Allah tidak Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sudah selesai hidup kita dari kemarin. Begitu. Maka bagaimana caranya ketika itu datang kepada kita? Karena ini umum, biasanya ketika lagi sholat bahkan ada ucapan seperti ini. Kalau mau mencari barang hilang, sholat saja kan gitu ya. Maka kamu akan ingat ditaruh di mana kan gitu, paham? Ya.
Ini memang terjadi sangat umum Bapak hadirin sekalian. Tapi caranya bagaimana? Ya. Caranya untuk kita merapihkan, untuk kita membenarkan sholat kita. Ya. Itu adalah yang pertama ulama mengatakan belajarlah khusyuk ketika takbir. Itu dulu. Awal ketika takbir, pikiran kita mulai jalan ke arah yang lain, tepis dulu pikiran itu. Itu yang pertama caranya. Tidak berbicara khusyuk dari awal sampai akhir. Karena nanti Bapak hadirin sekalian akan merasakan khusyuk yang sebenarnya dengan perjalanannya nanti. Dengan perjalanan yang Allah kasih. Tapi minimal kata ulama, ketika takbir usahakan tepis segala urusan ya, dunia untuk kita mengingat kepada Allah. Itu awal yang diajarkan oleh ulama. Nanti kita akan lanjutkan Pak Ustadz ya. Tapi seperti biasa kita akan jeda terlebih dahulu Bapak Ibu. Tetap setia bersama kami karena Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow masih akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow. Bersama juga dengan luar biasa ini Bapak Ibu dari Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 3 Jakarta. Terima kasih masih tetap setia. Walaupun mungkin sudah ada yang mengantuk tapi gak apa-apa. Kita mau dapatkan berkah dari ridhonya Allah dengan tetap duduk setia mengikuti kajian dari Ustadz Rosyid. Masya Allah luar biasa. Nah Ustadz dan juga Bapak Ibu, seperti biasa masih di segmen ketiga ini kita akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang juga mungkin masih memiliki pertanyaan untuk langsung bertanya kepada Ustadz. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Oke, sudah ada di sebelah kanan saya. Silakan Ibu, boleh disebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Nama saya Dewi Yanti dari Angkatan 384. Begini Ustadz, saya ini kadang berkegiatan dan bahkan bekerja kadang-kadang dari siang sampai malam. Dan seringkali pikiran saya itu penuh dengan urusan target dan kadang-kadang juga ujung-ujungnya dengan uang. Nah bahkan kadang-kadang ketika saya sedang sholat, masih terpikir urusan duniawi. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, saya ini sebenarnya khawatir sekali. Hubungan saya dengan Allah jadi nomor 2 setelah urusan dunia. Apa sebenarnya indikator yang paling nyata untuk menilai kalau urusan dunia sudah terlalu kuat menggenggam hati saya Ustadz? Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Dewi Yanti atas pertanyaannya, bagus sekali. Ini masih berhubungan juga dengan bahasan kita sebelumnya Pak Ustadz. Bagaimana indikator kayaknya dunia ini sudah terlalu menggenggam hati saya, ini apa yang kita bisa lihat berarti? Pak Ustadz silakan. Ciri-ciri atau indikator dunia itu sudah lebih dominan di dalam hati seseorang ketimbang Allah Subhanahu wa taala, maka ciri-cirinya itu hidupnya selalu hampa. Jadi kalau dia merasakan hampa dalam dirinya, dia merasakan kegelisahan, itu ciri-cirinya dunia sudah mendominasi dalam hatinya. Sebab dunia itu sifatnya fana. Fana itu berarti sesuatu yang bakal hilang. Jadi dia tidak akan kekal dunia. Sedangkan hati kita adalah bejana yang butuh untuk diisi. Hati kita ini wadah yang butuh untuk diisi. Ketika dunia kita isi ke hati, maka sebenarnya itu hanya kekosongan yang kita isi dalam hati kita. Karena dunia fana, fana itu kosong, Mbak. Ketika wadah tadi diisi dengan sesuatu yang kosong, maka akan menimbulkan kehampaan. Maka ciri-ciri orang yang dunia sudah mendominasi di dalam hatinya, dia akan hidup dalam kehampaan
dia akan hidup dalam kegelisahan, dia akan hidup dalam kegalauan. Itu yang selalu dia rasakan dalam hidupnya. Ketakutan itu ciri dunia sudah mendominasi dalam hatinya. Begitu. Nah kalau sudah begitu apa yang kita bisa lakukan berarti Pak Kiai? Udah nih kayaknya sudah nggak bisa, ini pikiran saya udah hampa, udah kemana-mana, saya nggak punya rasa tenang dalam hati. Apa yang bisa diusahakan berarti diupayakan? Kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan satu petunjuk itu dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahla dzikra. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, datangi ulama, duduk dengan orang-orang saleh. Itu akan kembali menghidupkan hati kita. Karena kita butuh pengetahuan untuk mengisi hati kita agar kita lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kiatnya sebenarnya. Ya. Jadi berhati-hati Pak, karena banyak sekarang di dunia ini sudah banyak orang galau terus. Betul, apalagi dengan kalau saya boleh meminjam istilahnya Pak Kiai Haris tuh setan gepeng alias smartphone itu kadang-kadang kan yang menyita kehidupan kita ya tanpa kita sadari begitu Ustaz. Kadang-kadang iya, kita itu bisa loh 5 menit baca Quran tuh rasanya lama, tapi 1 jam, 2 jam scrolling handphone itu berasa sebentar. Ini juga artinya bisa jadi tanda-tandanya kita sudah mengarah pada kita dominasi dunia sudah ada dalam hati kita. Itu bisa jadi indikasi juga. Iya bisa Ustadz jadi. Ya? Bisa. Aha. Tapi yang lebih mengindikasi adalah dia sering galau. Galau. Ayo Bapak Ibu. Barang siapa yang sering galau. Ini galau semua enggak kan ya Bapak Ibu ya? Enggak. Karena rajin ikut taklim ya Pak Adi ya gitu ya. Jadi insya Allah itu tadi ya. Jadi rutin ikut kajian, majelis taklim, tholabul ilmi itu juga bisa jadi obat anti galau berarti. Aha. Jadi insya Allah Bapak Ibu nanti menjadi komunitas, menjadi orang-orang insya Allah anti galau ya. Amin ya rabbal alamin. Karena tadi berarti kuncinya dari tadi memang highlightnya adalah bagaimana kita tetap menggenggam ilmu dimanapun kita berada. Luar biasa. Baik, masih adakah pertanyaan yang mungkin disampaikan? Silakan Ibu, boleh berdiri, disebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Saya ada pertanyaan tentang kerisauan hati saya. Saya sekarang ini kan saya kepingin lebih baik dari masa-masa dulu. Dan saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Terus kadang suka timbul hati gelisah, suka gini, maukah Allah menerima saya? Maukah Allah memaafkan kesalahan saya di masa lalu? Dan dalam keresahan itu saya suka menangis gitu ya atas kesalahan masa lalu. Dan kegalauan hati saya itu kadang saya mempertanyakan pertanyaan apakah Allah itu mau memaafkan saya itu dari kerendahan hati saya atau bisikan setan. Setan mengatakan Allah nggak mau maafin kamu, Allah nggak mau maafin kamu. Itu gimana cara untuk meyakinkan bahwa sebenarnya perasaan itu salah gitu. Terima kasih. Terima kasih. Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Neneng ya, Ibu Neneng. Dari angkatan 388. Tahun kelahiran saya itu Bu ya. Ibu saya ini Masya Allah luar biasa. Masih awet muda. Oke Pak Ustadz kembali ke laptop. Jadi itu tadi keresahan yang disampaikan oleh Ibu Neneng. Kadang-kadang ketika kita ingin merasa lebih baik, kita ingin kembali ke jalan Allah, ingin taubat. Ada saja was-was syaiton yang kemudian menghambat ikhtiar kita. Kamu tidak cukup baik, kamu itu memang pendosa, kayaknya Allah gak akan mengampuni kamu. Bagaimana kita harus dealing dengan kondisi seperti ini? Ustadz silahkan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Ya. Jadi dosa sebesar apapun pasti diampuni. Yang tidak diampuni kalau kita sudah menyekutukan Allah. Ya. Tapi kita juga harus hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kala kita nggak sadar kita menyekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Karena kita mengatakan kita mampu segalanya. Ya, seakan-akan kita semua yang melakukan itu. Dan kita selalu mengatakan itu karena saya. Ya, itu selalu terjadi. Nah, itu yang harus berhati-hati kita. Tapi jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Karena Allah tetap membuka pintu ampunannya untuk kita. Cirinya Allah masih memberikan itu kepada kita apa? Pertama Allah masih memberikan umur kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali. Yang kedua cirinya
Allah dudukkan kita di majelis taklim. Allah dudukkan kita di tempat yang baik. Allah masih mengizinkan telinga kita mendengar sesuatu yang baik. Sehingga ketika kita mendengar, itu masuk ke dalam hati kita, ya, dan kita akan kembali mengingat Allah. Itu cirinya. Jadi jangan pernah mengatakan, apakah saya pantas Allah untuk kembali kepada Allah. Ya, karena Allah senantiasa menunggu kita sebenarnya. Ya, kita yang, maka ada satu ibarat dari ulama. Jadi satu ketika itu ada ulama sedang duduk di depan masjid, sendiri diam, didatangi oleh kawannya, ditanya sama kawannya, kenapa kamu diam saja di pelataran masjid dalam keadaan menangis. Ulama ini berkata, tidak sampai hati saya ketika nanti suatu saat Allah bertanya kepada saya, dan itu yang menjadi berkecamuk dalam pikiran saya. Apa itu pertanyaannya, kata ulamanya? Ya abdi ana kuntu ma'aka wa anta biman kunta. Wahai hambaku, aku selalu ada untukmu. Tapi kenapa engkau selalu ada bersama orang lain? Ya, jadi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan Allah selalu ada untuk kita. Jangan kita sampai mengatakan Allah mau gak ampuni kita. Tidak, Allah pasti akan ampuni kita. Karena Allah selalu ada untuk kita. Gitu. Baik. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Ibu Neneng. Jadi pokoknya mah jalan terus ya Ustadz ya. Karena Allah itu yang paling tahu kita, yang paling sayang sama kita, tiada yang lain, hanya Allah ya. Dan Allah itu kalau dari statementnya Ustadz tadi, Allah itu kan maha pencemburu ya. Berarti memang Allah gak mau ketika kita bahasanya ya menghadap kepada Allah, ada embel-embel dunia yang begitu fana ini, yang kemudian mengambil alih fokus kita kepada Allah ya. Oh, oke. Nah Ustadz, nah kadang-kadang begini, dalam kondisi lagi galau, lagi sedih, kita tuh kadang merasa ya Allah kok gini amat ya, kok Allah memberikan ini kepada saya, apakah sebenarnya Allah tuh gak sayang. Ada yang mungkin menyalahartikan bahwa setiap ketidaknyamanan, kesedihan yang kita rasakan itu adalah bentuk azab atau bentuk Allah tuh gak sayang sama kita. Bagaimana ini justru menjadi penilaian yang salah? Seperti apa? Ketika masalah datang dalam hidup kita. Masalah itu bahasa Arab. Dari kata sa'ala, yas'alu. Ya. Masalah itu kalau dalam perubahan bahasa Arab itu berarti artinya tempat dan waktu meminta. Jadi ketika Allah datangkan masalah, sebenarnya itu adalah sensor untuk kita. Ini saatnya kamu minta kepada saya. Ini saatnya kamu, ya, waktunya kamu meminta dan ini tempatnya kamu meminta. Karena kamu udah jarang minta selama ini. Ya, jadi masalah itu adalah cara Allah untuk mengingatkan kita. Ini tempat dan waktu kita untuk meminta, begitu. Jadi itu adalah cara Allah tuh bahasanya kalau kita ya, kalau jadi anak-anak salah gitu ya. Orang tua kan kalau ingetin kadang-kadang jewer gitu atau ayo nak gak boleh begitu. Justru bentuk kasih sayangnya Allah ya. Betul. Tapi kenapa kemudian ada orang yang justru bergelut semakin dalam jatuh terjerembab dalam masalah. Ini berarti salahnya ada di mana Ustadz? Pertama dia mungkin, kalau kita lihat dari sisi ketika ada orang masalah datang, dia tidak mengerti kalau itu waktunya dia minta kepada Allah. Dia tidak mengerti itu tempat untuk dia meminta kepada Allah. Sehingga dia terus ya jatuh dalam permasalahan itu sampai dalam. Itu cara Allah untuk semakin memperlihatkan kepada dia, tidak ada lagi yang bisa menolong kamu kecuali saya. Jadi ketika diberikan satu sinyal pertama, dia nggak ngeh. Diberikan sinyal kedua, dia nggak ngeh. Ditambah sinyalnya sama Allah. Ya, sehingga sampai akhirnya tidak ada lagi harapan dalam hidupnya dia kecuali hanya kepada Allah. Itu cara Allah. Dan sholat itu akan sangat khusyuk. Bapak Ibu pernah nggak merasakan doa diijabah? Ketika minta tiba-tiba dapat, begitu ya. Sebenarnya Pak Bu, itu Allah lagi ngajarin. Itu cara cepat diterima doa tuh begitu.
Cuman ketika udah nggak ada lagi masalah, kita doa nggak ijabah-ijabah berasaan kita. Perasaan kita kok kemarin kayaknya saya doa cepat. Tapi kok sekarang saya doa, kenapa? Karena kita lupa rasanya saat dihimpit oleh dunia. Kembalikan rasa itu Pak. Jadi ketika berdoa, kembalikan rasa yang pernah Allah kasih kepada kita saat itu. Maka itu pasti akan dijawab oleh Allah. Allah ajarkan cara untuk tidak ada harapan kepada siapapun kecuali Allah. Gitu. Jadi itu tadi ya, memang Allah tuh maha pencemburu, gak ada tempat bergantung yang lain ya memang kecuali Allah. Dan itu juga berpengaruh pada tadi, seperti Ustadz sampaikan, doa bisa diijabah atau tidak tergantung bagaimana rasa kita. Nah kalau kita bicara doa, nah mungkin ada yang merasa ya Allah saya itu sudah ikhtiar, saya sholat iya, saya sholat sunnah, saya melakukan mungkin ibadah-ibadah sunnah yang lain. Saya minta ini ya Allah, tapi kenapa kok doa saya tuh belum diijabah? Merasa sudah baik, sudah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, tapi ketika kita punya hajat Allah belum berikan. Rahasia apa sebenarnya yang ingin Allah sampaikan supaya kita tetap bisa berprasangka baik sama Allah ketika doa belum dikabulkan Ustaz? Kalau kata Imam Syarqawi dari syarahnya Hikam, bisa jadi. Pertama kan kalau tadi kan kita harus mengerti rasa itu kembali. Karena Allah ajarkan kita, itu loh cara doa. Nah, ketika kita lakukan, ya, tetapi tetap tidak ini. Itu ada sesuatu yang lain yang Allah ajarkan kepada kita. Jadi kalau kata Imam Syarqawi, innama yu'limu kalman ayuhal muridu li'adamikah mika anillahi fih. Lau futiha laka babul fahmi fahina izin la tazastabihi. Ya. Boleh jadi manusia itu ketika hajatnya ditahan oleh Allah, dia akan merasa tidak suka dengan itu. Tapi andai kata dibuka sama Allah pintu pemahaman kepada dia, kenapa Allah tahan untuk dia? Maka saat itu dia akan betul-betul berterima kasih kepada Allah. Ya, kalau di Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi manusia itu berasa ini baik untuk dia, padahal nggak baik menurut Allah. Boleh jadi manusia merasa ini buruk untuk dia, padahal itu baik untuk dia. Terakhir Allah berfirman-Nya, wallahu ya'lamu. Allah maha mengetahui. Wa antum la ta'lamun. Kalian nggak tahu apa-apa. Kalian ini nggak tahu apa-apa. Ya. Jadi ditahannya oleh Allah itu tetap yang terbaik untuk kita. Maka memang yang paling penting Bapak Ibu hadirin, kalau kita sudah doa, kita sudah hadirkan hati kita sebagaimana saat ya, kita merasa terhimpit pada dunia, ya, kita doa belum dikabul, yakinkan dalam hati kita. Allah tetap yang terbaik dan memilih yang terbaik untuk kita. Begitu. Masya Allah, sangat powerful sebagai penutup segmen kita di siang hari ini. Baik, pembahasan kita masih akan berlanjut Bapak Ibu di segmen berikutnya. Tapi seperti biasa kita jeda terlebih dahulu Ustadz. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow masih akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow. Masih juga bersama Bapak Ibu yang luar biasa di Masjid Tangkuban Perahu di Jakarta Selatan ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen terakhir. Ustadz, bicara soal tadi kita masih berusaha untuk mengevaluasi hubungan kita dengan Allah. Kemudian melihat-lihat apa yang kira-kira kita bisa ikhtiarkan lebih maksimal. Kalau kita bicara bagaimana melihat atau membedah hubungan kita dengan Allah. Kalau boleh saya mengutip dari beberapa kajian yang insya Allah saya ikuti belakangan ini, ada rasa takut dan rasa harap, khauf dan roja yang harus berjalan beriringan. Nah boleh tidak disampaikan kepada kami, kenapa dua poin ini begitu penting ketika kita berusaha untuk mengevaluasi kedekatan kita dengan Allah? Silakan. Ibadah itu tidak akan benar-benar terlaksana secara hakikatnya, kecuali memang
ketika seorang hamba itu memiliki khauf dan roja, rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah. Ya. Tapi perlu kita ketahui, harapan itu tidak akan pernah timbul kecuali kita membentuk dulu rasa takut ya. Jadi umumnya banyak orang berharap kepada Allah, dia bukan berharap kepada Allah tapi dia berharap kepada dunia. Ketika dia meminta kepada Allah, ya Allah berikan saya hajat ini, yang dia ingat Allah bukan, yang dia ingat hajatnya bukan Allah. Jadi dia tidak berharap seutuhnya kepada Allah. Harapan ini akan benar-benar muncul kepada Allah kalau dia sudah membentuk khaufnya terlebih dahulu. Takutnya dulu dia bentuk kepada Allah. Ketika takutnya sudah muncul, ketika takutnya sudah ada dalam dirinya, maka akan ada roja di dalam, maka akan timbul roja dalam hidupnya. Dia hanya berharap kepada Allah. Ya. Jadi memang dua hal ini penting betul, tapi kita perlu ingat, bentuk khaufnya terlebih dahulu, maka kita akan mendapatkan roja yang sebenar-benarnya. Tapi kalau khaufnya tidak ada, takutnya kepada Allah tidak ada, ya rojanya juga tidak ada. Begitu. Ya, tetap tadi balik dua poin ini penting, tapi khauf harus dibentuk terlebih dahulu, baru dia akan mendapatkan rojanya. Begitu. Jadi rasa takutnya harus menjadi yang utama dulu, maka kemudian rasa harap kita kepada Allah itu juga akan berjalan beriringan. Gitu. Betul. Ya? Ustadz, baik. Nah Ustadz, bagaimana kemudian jika seseorang atau seorang hamba ini memiliki dalam kacamata manusia ya, oh Masya Allah si fulan atau fulana rajin nih ke masjid gitu ya, tampaknya juga soleh gitu. Tapi ternyata hubungan dengan sesama makhluk, habluminanasnya kok kayaknya kok eksklusif ya, kok gak mau gaul ya, kok menjaga jarak ya. Ini berarti apa yang salah, apa bisa jadi pandangan kita salah? Bagaimana kemudian kita melihat kalau kelihatannya habluminallahnya baik tapi habluminanasnya kok kurang gitu. Bagaimana kita kemudian menyikapinya Ustaz? Orang yang kalau sudah habluminallahnya baik, pasti habluminanasnya baik. Itu pasti, sudah pasti. Jadi ketika hatinya sudah benar, ya dia sudah bersandar kepada Allah, pasti habluminanasnya baik. Contoh Ibu, orang yang sudah mengerti, dia sudah memperbaiki hubungannya kepada Allah, ya dia takut kepada Allah, dia tidak akan membicarakan orang lain di luar. Contoh, berapa banyak orang Islam mendoakan saudaranya semuslim. Di masjid berdoa bersama, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dia doakan tuh, ya Allah ampuni saudara saya semuslim, ya baik yang laki maupun yang perempuan. Dia mendoakan, tapi keluar masjid dia ngomongin lagi. Berarti dia nggak ngerti dong artinya. Untuk apa dia doakan kalau di luar akhirnya dia membunuh lagi ya saudaranya. Dia bunuh karakter saudaranya. Betul nggak kira-kira? Berarti dia tidak mengerti. Tapi orang yang habluminallahnya sudah benar, dia tidak akan melakukan itu. Contohnya seperti itu. Ya, sholat berjamaah, Pak. Apa sih hakikatnya sholat berjamaah? Apa yang diinginkan oleh Allah dalam sholat berjamaah itu? Berjamaah itu bukan hanya di masjid, tapi berjamaah juga di luar masjid. Kita saling merangkul, kita saling berpegang. Ya, sesama muslim saling perhatian. Karena ini adalah rizki, nikmat yang Allah berikan kita bersaudara. Betul Pak? Contoh nih, siapa yang mengajarkan ketika tetangga kita meninggal, yang bukan saudara kita, yang bukan siapa-siapa, ya akhirnya membuat kita datang untuk bertakziah. Itu Islam Pak yang mengajarkan. Itu Islam. Maka ini nikmat yang Allah berikan. Jadi kalau habluminallahnya sudah baik, pasti habluminanasnya baik. Kalau habluminanasnya tidak baik, berarti habluminallahnya nggak baik. Gitu. Jadi artinya pasti masih ada yang kurang, masih ada yang salah nih. Betul. Karena itu sudah menjadi hubungan sebab akibat berarti ya Ustaz. Kalau habluminallahnya baik, otomatis habluminanasnya juga akan ikut gitu ya. Oke, luar biasa. Jadi kita memang pentingnya untuk senantiasa bermuhasabah. Itu juga harus selalu dilakukan. Nah Ustadz,
apa ya kira-kira mungkin kiat yang kita bisa selalu tanamkan dalam diri supaya kita itu menjadi orang yang peka untuk selalu mengevaluasi diri. Kadang-kadang kan itu tadi ya, apalagi dengan distraksi di era sekarang yang luar biasa dengan smartphone, kemudian apa ya, apalagi kita tinggal di kota besar ya, kadang-kadang kalau sudah waktu itu berjalan rasanya cepat sekali, kalau sudah ngurusin pekerjaan tiba-tiba kita udah lupa waktu. Supaya kita tetap punya ruang dan punya waktu untuk muhasabah. Apa yang kita bisa lakukan dan ikhtiarkan sebenarnya Ustadz? Jadikan semua kegiatan kita ibadah kepada Allah. Bapak ibu bekerja, niatkan itu karena Allah. Bapak bekerja, untuk apa? Karena Allah perintahkan saya untuk mencari nafkah. Maka kerja Bapak adalah ibadah. Jadikan semua kegiatan kita tujukan kepada Allah. Jangan lakukan yang tidak ada nilai baik di sisi Allah. Kalau bapak ibu melihat ada sebuah kegiatan kayaknya nggak bisa saya niatkan untuk Allah nih kayaknya gitu ya. Jangan pak. Contoh nih jalan-jalan ke mall. Boleh nggak? Boleh pak. Boleh. Ulama mengatakan khuz waktaka. Ya. Ambil waktumu. Banyak waktumu. Ambil banyak waktumu. Litufriha rabbak, untuk kamu senangkan Tuhanmu. Wa khus ba'da waktika, dan ambil sebagian sedikit waktumu litufriha nafsak, untuk kamu senangkan dirimu. Ya, bahkan kalau di Quran ya ditanya bagaimana kita harus berlaku kepada orang-orang yang kita berikan nafkah. Jawaban Allah, berikan mereka kebahagiaan. Jadi jalan-jalan ke mall bisa jadi ibadah Pak. Kalau tujuan kita menyenangkan keluarga kita. Kenapa? Ya, memberikan senyum kepada anak istri kita itu termasuk daripada hal yang diingin. Bahkan Pak nih, Bapak pergi kemana gitu. Ya, pulang sabda Nabi nih Pak. Bapak beli oleh-oleh walaupun sekedar gorengan misalnya Pak. Bapak selama Bapak tenteng tuh oleh-oleh sebelum sampai ke rumah, maka malaikat memohon ampun buat sang suami. Jadi begitu besar Pak ini aneh. Jadi jadikan semua kegiatan kita bernilai ibadah di sisi Allah. Wah ini ada alasan buat kita Bu ngajak suami jalan-jalan gitu. Harus niatin ibadah gitu ya bapak-bapak ya. Jadi ternyata dalam setiap hal yang kita lakukan itu bisa jadi penghubung kita dengan Allah kalau kita niatkan lillahi ta'ala berarti ya Ustadz ya. Insya Allah. Ustadz, soal taubat ini juga penting. Kadang-kadang kita merasa begini, ya sudah mungkin sedikit banyak tahu bahwa Allah itu maha pengasih begitu ya. Tapi kita paham, kita sebagai manusia kan memang tidak pernah luput dari khilaf dan dosa. Ah ya udahlah, masa kayak gini nanti Allah nggak mau maafkan, tapi nantilah. Nggak apa-apa, taubatnya nanti-nanti aja. Jadi kita tahu kita salah, tapi kita mungkin masih itu tadi mencari kompromi nggak apa-apalah. Kan Allah nanti pasti akan maafkan. Memanfaatkan poin itu. Nah ini bagaimana Ustadz? Karena kadang-kadang mungkin, nauzubillah ya, jangan-jangan kita juga masih begitu gitu. Apa yang kita bisa lakukan dan perbaiki? Tanamkan dalam hati kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Orang yang mencari pembenaran cirinya, dia hanya akan selalu melihat kesalahan. Ya, itu ciri orang mencari pembenaran. Tapi cari kebenaran, karena itu yang diinginkan oleh Allah. Ketika seseorang mencari kebenaran, dia akan menemukan kebenaran. Tapi kalau orang mencari pembenaran, yang dia temukan adalah kesalahan. Ya. Jadi kita sudah tahu kita harus bertobat. Segeralah bertobat. Ya. Karena tidak ada dunia itu bisa menjamin. Dunia itu tidak pernah realistis untuk kita sebenarnya. Dunia tidak pernah, tapi Allah selalu realistis dengan Qurannya. Dunia tidak pernah realistis Pak. Siapa yang bisa menjamin detik berikutnya kita masih ada? Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dunia tidak pernah realistis kepada kita. Dia hanya membuat kita lelah. Maka jangan bela mati-matian dia. Karena dia hanya akan membuat kita menangis. Dia akan membuat kita kecewa. Segeralah kembali untuk bertaubat. Mencari kebenaran itu yang terpenting, bukan mencari pembenaran. Masya Allah, Pak Ustadz ini luar biasa, terima kasih sekali
atas ilmunya. Rasa-rasanya sih pengen lanjut tapi apa daya, waktu kita juga terbatas. Jazakallah khair atas ilmu dan juga kajiannya hari ini. Mudah-mudahan juga memberikan manfaat yang luar biasa dan membekas di hati kita Bapak Ibu. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow hari ini. Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini Ustadz dan juga para jamaah yang hadir bisa memberikan kebaikan, bisa membawa manfaat dan Allah senantiasa mudahkan kita untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama dan juga mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari Teladan Tholabul Ilmu, lintas angkatan Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 3 Jakarta atas kerjasamanya dan juga atensinya yang luar biasa, semangatnya luar biasa Bapak-Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Pemirsa, saya Miladia Rahma beserta dengan Ustadz Rosyid izin pamit undur diri. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In association with